Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marisel Desava Nadira sebagai Tentor DRL tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ujian akhir semester dampak rekayasa lingkungan tahun 2021. Jadi, pada tahun lalu, tahun 2021, UAS DRL ini tersedia 8 soal, di mana kita hanya diwajibkan untuk mengerjakan 5 soal. Oleh karena itu, langsung saja kita memasuki ke pembahasan soalnya. Jadi, soal yang pertama, kita disuruh untuk membuat pembahasan mengenai suatu fasilitas pemanenan air hujan dengan tipe resapan yang disertai dengan contoh. Jadi, pada soal nomor 1 ini, saya menjelaskan mengenai pemanenan air hujan. Tujuannya yaitu adalah untuk mengurangi jumlah aliran pada permukaan. Dan saya menyebutkan tipe resapan itu mempunyai cara kerja dengan menyerapkan air ke dalam tanah, di mana salah satu fasilitasnya adalah lubang biopori. Lalu di sini saya menjelaskan mengenai lubang biopori yang dapat dibuat dengan kedalaman 80-100 cm dengan diameter pipa 10-15 cm. Dan di dasar lubang biopori biasanya diberikan sampah organik berupa daun kering ataupun tanaman kering lainnya, di mana sampah organik tersebut berfungsi ataupun nantinya akan berubah menjadi kompos sehingga dapat menyuburkan tanah. Contohnya adalah di daerah yang sering terjadi banjir akibat kegagalan fungsi lahan untuk menyerap air, mulai digalakan pembuatan lubang biopori, di mana setelah adanya pembuatan lubang biopori tersebut, banjir yang ada ataupun yang sering terjadi dapat teratasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuatan lubang biopori ini sangat efektif. Oke, kita memasuki pada soal kedua, di mana kita disuruh untuk menjelaskan dan memberikan contoh mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL. Jadi, keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL sendiri atau analisis mengenai dampak lingkungan diatur dalam KEPK nomor 8 tahun 2000, di mana masyarakat tersebut itu mempunyai keterlibatan dalam proses AMDAL dengan memberikan penilaian pada kerangka acuan AMDAL. Masyarakat juga diminta untuk memberikan saran dan tanggapan yang penting untuk batas studi dampak yang akan ditimbulkan. Konsultasi masyarakat sendiri dapat dilakukan dengan bentuk komunikasi. Yang pertama ada secara langsung, yaitu melalui diskusi ataupun wawancara. Lalu ada secara tidak langsung dengan memasang papan pengumuman baik di media cetak maupun media elektronik. Untuk partisipasi masyarakat dalam AMDAL juga meliputi menyetujui atau tidak menyetujui kerangka acuan AMDAL yang berpengaruh pada keputusan kelayakan AMDAL, RKL, dan RPL. Masyarakat yang terkena dampak secara langsung dapat memberikan suatu tanggapan mengenai proses studi AMDAL. Contohnya adalah masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan jalan dapat berperan pada penyetujuan KA AMDAL dalam proyek tersebut. Oke, pada soal berikutnya, pada soal kelima disuruh untuk menjelaskan bagaimana cara menentukan batas wilayah studi AMDAL dan diberikan contoh. Jadi untuk perlingkupan wilayah studi AMDAL ada beberapa aspek, yaitu ada 4 aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah lokasi kegiatan proyek, yang kedua sebaran dampak, yang ketiga wilayah studi, yang keempat waktu, tenaga, dan dana yang tersedia. Dan kemudian batas wilayah studi tersebut dapat ditentukan dengan melihat beberapa aspek. Yang pertama ada batas proyek, di mana batas fisik kewenangan proyek di darat dan di laut. Lalu ada batas ekologi, yaitu adalah batas di mana limbah dan emisi transportasi melalui media air, udara, ataupun organisme. Lalu ada batas sosial, di mana batas yang menunjuk pada komunitas sosial yang terkena dampak limbah, emisi, ataupun kegiatan proyek lainnya. Selanjutnya ada batas administratif, di mana batas kewenangan administratif ataupun penegakan hukum oleh pemerintah, di mana atau biasa disebut dengan batas kabupaten, kota, ataupun kecamatan. Oke, ke soal selanjutnya, yaitu kita disuruh untuk menjelaskan apa itu masing-masing AMDAL dan ANDAL, serta hubungan antara kedua analisa tersebut. Oke, yang pertama, AMDAL itu merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperuntukkan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha ataupun kegiatan. Untuk AMDAL sendiri
peruntukan bagi perencanaan program dan proyek, sehingga ANDAL sering disebut dengan pre-audit. Dan ANDAL ini bukan alat untuk mengkaji lingkungan setelah program ataupun proyek selesai. Karena jika proyek telah selesai, maka lingkungan juga telah berubah dan tidak ada lagi acuan untuk mengukur dampak. Sehingga ANDAL juga biasa dikenal dengan dokumen yang memuat studi dampak lingkungan. Lalu untuk hubungan keduanya antara AMDAL dengan ANDAL, jadi dalam prosedur AMDAL, jika suatu rencana kegiatan diperlukan wajib AMDAL, maka hal yang harus dilakukan adalah membuat suatu kerangka acuan ataupun TOR mengenai AMDAL. Kemudian barulah dilakukan dibuat analisis dampak lingkungan. Jadi dalam prosedur AMDAL sendiri dibutuhkan AMDAL di dalamnya. Oke, di soal terakhir, jadi kita disuruh untuk membuat diagram alir identifikasi mengenai dampak potensial proyek bendungan yang direncanakan akan dibangun di lahan pemukiman, sawah, perkebunan, dan hutan lindung. Jadi pada proyek bendungan yang akan dibangun di lahan pemukiman, sawah, perkebunan, ataupun hutan lindung, hal yang pertama, dampak pertama yang ada yaitu adalah adanya pembebasan lahan. Dari pembebasan lahan ini pasti membutuhkan beragam alat-alat berat ataupun alat-alat yang dapat menimbulkan suatu kebisingan. Di mana ketika ada pembebasan lahan di lahan seperti sawah, perkebunan, ataupun hutan lindung, itu pasti akan berdampak juga kepada tingkat kesuburan tanah. Ya, adanya pembebasan lahan juga dapat menyebabkan perubahan mata pencarian karena sawah dan perkebunan milik warga hilang begitu saja karena digunakan untuk membangun proyek bendungan. Selanjutnya, karena pembebasan lahan pada hutan lindung juga menyebabkan hilangnya habitat satwa. Dari dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut, muncullah persepsi masyarakat yang akan menimbulkan keresahan masyarakat. Oke, sekian penjelasan mengenai SNJ UAS DRL tahun 2022. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penjelasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.